Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di video YouTube dan TikTok saya ini. Dalam kesempatan ini, karena ini lagi momen kenaikan Yesus Kristus ya, lagi ada peringatan kenaikan Yesus Kristus. Jadi, saya ingin membuat sebuah video soal kekristenan gitu. Dalam hal ini soal klaim bahwa Yesus Kristus setelah mati di kayu salib, 3 hari setelahnya dia bangkit, menampakkan dirinya di hadapan para murid-muridnya, 500 pengikutnya, beberapa perempuan. Kemudian setelahnya, beberapa hari setelahnya dia naik ke surga. Nah, saya punya beberapa skeptisisme ya, beberapa keraguan gitu terkait kisah tersebut. Pertama gini dulu, sebagai pribadi saya sepakat dengan konsensus para sejarawan sejauh ini bahwa memang Yesus Kristus itu ada secara historis, ya, bahwa memang ada orang dalam sejarah bernama Yesus Kristus yang hidup pada permulaan abad Masehi, dan dia memulai suatu gerakan keagamaan tertentu dan kemudian berujung pada penyalipan. Jadi saya percaya pada figur Yesus secara historis, dan saya juga percaya bahwa penyalipan itu adalah sesuatu yang terjadi secara historis gitu, bahwa memang Yesus disalib gitu. Dan jadi saya nggak bukan seperti Muslim ya yang mengklaim bahwa bukan Yesus yang disalib tapi orang yang diserupakan seperti Yesus lah yang disalib, karena klaim itu lebih sulit lagi sebenarnya untuk dibuktikan secara historis gitu. Kan kita ngomong sejarah kan, klaim bahwa ada orang yang diserupakan seperti Yesus lah yang disalib, itu bukti historisnya apa gitu. Sedangkan kalau Yesus disalib, itu memang bukti historisnya banyak. Dalam hal ini teman-teman bisa baca berbagai macam buku para sejarawan ya, seperti sejarawan Alkitab Pat Ehrman misalnya, yang merupakan seorang ateis sebenarnya. Dan dia sepakat juga bahwa Yesus Kristus itu ada gitu secara historis gitu, dan dia mengalami penyalipan. Dan ini yang harus kita tahu, bahwa kita harus membedakan antara Yesus Kristus sebagai figur historis dengan Yesus Kristus sebagai figur Alkitab ya. Kita harus membedakan dua hal itu meskipun keduanya sedikit banyak bersinggungan. Yesus Kristus secara historis adalah sosok yang pribadi yang memang ada, manusia yang memang ada, sebagaimana yang tadi saya katakan, di permulaan abad Masehi dan mengalami penyalipan, mati di kayu salib, dan dia adalah orang yang memulai suatu gerakan keagamaan gitu. Tetapi dalam sejarah kita tidak benar-benar tahu ya, Yesus Kristus dalam sejarah itu kita nggak benar-benar tahu apa yang sebenarnya dia ajarkan gitu loh. Beda dengan Yesus Kristus dalam Alkitab yang kita tahu banyak soal dia ya, soal dia anaknya Maria, dia lahir tanpa hubungan dari seorang perempuan, tanpa melakukan hubungan badan kayak gitu, dan seterusnya gitu. Nah, itu Yesus Kristus dalam Alkitab gitu. Kita tahu banyak soal dia kemudian dia mengalami kebangkitan, dia mengalami kenaikan kayak gitu-gitu. Nah, kalau ada Yesus Kristus dalam Alkitab ya seperti itu. Tapi kalau Yesus Kristus dalam sejarah ya cuma sebatas tadi, bahwa memang ada figur dalam sejarah bernama Yesus Kristus yang hidup pada permulaan abad Masehi, terus kemudian dia mengalami penyalipan gitu ya. Dia mati di kayu salib
dia memulai sebuah gerakan keagamaan yang baru, tapi kita nggak tahu gitu, secara para sejarawan tuh nggak tahu secara pasti apa yang sebenarnya Yesus Kristus ajarkan gitu. Eh, ada beberapa hal yang saya pingin apa ya, bahasanya itu menunjukkan skeptisisme saya gitu terkait klaim bahwa Yesus Kristus itu mengalami kebangkitan dan kenaikan. Pertanyaannya saya itu adalah apa sih bukti yang bisa kita berikan gitu, bahwa Yesus itu memang mengalami kebangkitan dan kenaikan, atau apa sih argumen yang bisa diberikan agar kita nih percaya gitu bahwa Yesus itu memang mengalami kebangkitan dan kenaikan ke atas surga. Banyak banyak orang-orang Kristen, teman-teman Kristen yang sering berdiskusi dengan aku, karena aku kan adalah seorang ateis ya. Banyak teman-teman Kristen yang diskusi dengan aku tuh, terus mereka kayak mengatakan bahwa buktinya atau argumennya itu adalah banyaknya saksi mata yang bahkan rela mati untuk hal tersebut. Banyak orang yang menyaksikan Yesus itu mengalami kebangkitan ya, dan mereka tuh rela mati loh hanya untuk hal tersebut. Jadi kayak kalau mereka tuh berbohong buat apa gitu. Nah, cuma menurutku argumen atau bukti semacam itu tuh nggak cukup meyakinkan ya, kalau kalau aku ya. Karena gini, kalau memang Yesus Kristus itu bisa menampakkan dirinya kepada murid-muridnya yang terdekat. Saat itu ada 11 ya, kan Yudas Iskariot sudah mati ya. Ada 11 muridnya ya kalau tidak salah. Dan beberapa perempuan serta 500 muridnya yang lain gitu ya. Dan bersama-sama mereka selama beberapa hari sebelum Yesus naik ke surga gitu. Eh Kalau memang Yesus bisa menampakkan diri kepada mereka, kenapa Yesus tidak menampakkan dirinya secara langsung pada zaman itu kepada semua orang sekaligus gitu loh. Kepada semua orang sekaligus. Sehingga bukti-bukti sejarah yang tercatat itu banyak. Kenapa dia tidak menampakkan dirinya kepada orang-orang Yahudi yang menyalib dia gitu. Orang-orang Yahudi yang menuntut untuk dia disalib. Atau kepada pasukan Romawi, oleh orang-orang Romawi gitu. Atau bahkan kita memperluas lagi, kalau Yesus bisa menampakkan dirinya kepada pengikut-pengikutnya gitu ya, yang setia kepada dia, kenapa Yesus tidak sekaligus menampakkan dirinya kepada semua orang di setiap zaman? Kenapa gitu loh. Dan argumen saksi mata ini sebenarnya cukup cukup ini ya, tidak cukup tidak bisa dipercaya juga ya, karena beberapa teman Kristen terutama yang Protestan, mereka tuh juga, apakah mereka tuh percaya bahwa Bunda Maria itu pernah menampakkan dirinya di Gua Lourdes, Fatima? Kan ada saksi matanya itu. Dan mereka tuh ngelihat gitu loh. Matahari itu mendekat dan menjauh kan kalau tidak salah di ceritanya itu. Ya kalau dia orang Katolik atau orang Ortodoks gitu ya, mungkin masih bisa, oh iya emang itu Bunda Maria gitu. Mungkin masih begitu ya. Tapi kalau orang Protestan misalnya, apakah mereka percaya dengan kesaksian dari banyak orang itu, yang konon katanya ada sekitaran ribuan orang ya yang menyaksikan hal itu, penampakan Bunda Maria di Fatima Lourdes itu? Apakah orang-orang Protestan tuh percaya gitu dengan kesaksian mata itu gitu? Jadi oke ya, untuk masalah kesaksian mata ini nggak cukup compelling gitu, nggak cukup kuat buat aku tuh meyakinkan meyakini bahwa emang Yesus Kristus itu pernah bangkit dari kematian dan menampakkan dirinya di hadapan murid-muridnya sebelum dia mengalami kenaikan gitu. Kayak eh kenapa Yesus menampakkan dirinya itu hanya kepada segelintir orang sedikit tok gitu loh. Misalnya kita tahu Paulus, misalnya Rasul Paulus misalnya. Rasul Paulus itu dulunya kan dia musuh umat Kristen kan, sebelum akhirnya
Yesus Kristus menampakkan diri di hadapannya gitu. Nah, Rasul Paulus tuh bisa loh menampakkan dirinya di hadapan Rasul Paulus. Yesus Kristus itu bisa loh menampakkan dirinya di hadapan Rasul Paulus gitu loh. Nah, kenapa Yesus Kristus itu tidak sekaligus menampakkan dirinya di hadapan semua orang di setiap zaman sekaligus gitu loh. Sehingga semuanya bisa percaya bahwa memang Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat gitu. Jadi ini sebenarnya divine hidiness argument ya. Jadi kalau kita mempelajari filsafat agama tuh ada namanya divine hidiness atau masalah ketersembunyian ilahi. Jadi kayak kalau memang Tuhan itu dia maha kuasa, dia maha tahu dan dia maha baik. Dan kita tahu dalam sejarah Tuhan itu sering sekali mengirim utusan-utusannya berupa manusia-manusia yang diklaim sebagai para nabi gitu ya. Atau dalam kasus unik Yesus Kristus adalah bahwa dalam kasus unik teologi Kristen adalah Tuhan itu sendiri berinkarnasi menjadi manusia dan dia mengalami kematian dan kemudian kebangkitan. Kalau memang hal itu benar, kenapa Tuhan tidak langsung menampakkan dirinya dan berbicara kepada semua manusia di setiap zaman soal apa yang menjadi kehendaknya dia gitu. Sehingga tidak perlu lagi ada misi khusus kayak jadikanlah setiap bangsa sebagai muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus dan sebagainya. Karena orang-orang akhirnya percaya gitu loh, karena dia menampakkan dirinya di setiap zaman gitu kepada semua orang ya sekaligus. Kalau emang dia bisa melakukan hal itu, kenapa dan faktanya dia bisa melakukan hal itu kan. Kalau kita membaca ceritanya kan dia bisa melakukan hal itu, dia menampakkan dirinya di hadapan murid-muridnya terdekatnya, dia menampakkan dirinya kepada Rasul Paulus. Ya harusnya dia bisa dong menampakkan dirinya kepada semua orang di setiap zaman sekaligus. Dan juga teman-teman Kristen mengatakan bahwa Yesus Kristus itu bukti ya Yesus Kristus itu disalib atau argumen bahwa Yesus Kristus itu Yesus Kristus itu disalib bukan disalib bangkit dari kematian dan mengalami kenaikan ke surga itu adalah karena orang-orang yang bersaksi akan hal tersebut mereka tuh berani mati gitu loh untuk kesaksian tersebut. Mereka tuh sampai dihukum mati dan dengan cara yang kejam dan tragis dan mereka tuh tetap kekeh gitu bahwa Yesus Kristus itu bangkit dari kematian dan mengalami kenaikan gitu. Tapi again ini nggak cukup compelling gitu loh, nggak cukup compelling buat aku gitu. Karena kita tahu misalnya Bahaullah ya, Bahaullah itu seorang pendiri dari agama yang dikenal sebagai Bahai. Itu tuh dia juga rela mati loh dan dianiaya demi kesaksiannya dia bahwa dia itu seorang nabi. Dan banyak di antara pengikutnya, murid-muridnya, termasuk muridnya yang mula-mula itu yang rela mati dan dianiaya demi klaim bahwa Bahai itu seorang nabi yang diutus oleh Tuhan gitu. Tapi apakah teman-teman Kristen berpikir bahwa hanya karena Bahai dan pengikut-pengikutnya itu rela mati demi klaim bahwa Bahai adalah nabi yang diutus oleh Tuhan, lantas kemudian memang Bahai adalah nabi yang diutus Tuhan gitu? Apakah seperti itu cara berargumennya? Tentu kan tidak kan. Jadi bagiku sendiri tuh nggak cukup compelling ya karena dua permasalahan itu yaitu kalau memang Yesus bisa menampakkan dirinya setelah dia mengalami kematian dan diklaim dia mengalami kebangkitan dan juga kenaikannya dia ke surga. Kalau dia memang bisa menampakkan dirinya kepada sejumlah pengikutnya dan juga bahkan memang faktanya seperti itu dia bisa melakukannya. Kenapa dia tidak melakukannya sekaligus kepada semua orang di setiap zaman sekaligus gitu? Jadi dia menampakkan dirinya kepada semua orang di setiap zaman sekaligus. Dan problem yang kedua yang tadi ya, hanya karena ada orang yang berani bersaksi akan satu hal yang sampai dia berani mati gitu ya akan kesaksian itu nggak ngebuat klaimnya dia itu jadi benar gitu. Kayak sama kayak tadi, Bahai pun mengklaim dirinya sebagai utusan Tuhan gitu. Dan begitu pula pengikut-pengikutnya yang mula-mula tuh mereka percaya dengan klaim Bahai gitu. Bahwa Bahai adalah utusan Tuhan gitu. Dan mereka rela loh sampai mati dan dianiaya gitu. Tapi untuk mempertahankan klaim tersebut, tapi saya tidak berpikir bahwa teman-teman Kristen akan setuju bahwa memang Bahai adalah utusan Tuhan gitu.
Bahaullah bukan bahai. Bahai kan agamanya ya, bahaullah. Kemudian lagian agak aneh nggak sih kalau Yesus itu naik ke surga gitu. Apakah surga itu di langit sehingga Yesus itu perlu naik gitu? Kan klaim Kristen yang saya tahu gitu ya, itu kan surga itu kan adalah sesuatu yang di luar ruang dan waktunya kita gitu. Lantas kenapa Yesus perlu naik? Kalau kita baca dalam deskripsi Alkitab itu kan dia naik sampai tertutup oleh awan-awan gitu kan. Apakah surga itu terletak di langit gitu? Sehingga Yesus perlu naik? Kan katanya surga itu tidak terletak di ruang dan waktunya kita gitu. Langit itu kan masih ruang dan waktunya kita. Lantas kenapa dia perlu naik? Kenapa nggak langsung hilang gitu aja? Kenapa harus perlu naik, terbang begitu? Kenapa dia tidak langsung menghilang begitu saja? Jadi banyak hal sebagai seorang ateis saya banyak apa ya? Banyak keraguan yang saya miliki, banyak skeptisisme yang saya miliki terkait uh, Yesus Kristus ini, terkait kenaikan terkait kebangkitan dan kenaikan Yesus Kristus ini. Dan saya harap ini bisa memicu perbincangan yang sehat gitu ya dengan teman-teman dari Kristiani gitu. Itu teman-teman semuanya, mungkin video pendek soal kebangkitan dan kenaikan Yesus Kristus. Terima kasih semuanya.